Komunikasi dan Informatika mengambil langkah tegas dalam memberantas berita hoax mengenai virus corona di Indonesia. NS, warga Bandar Lampung, tak menyangka kalau ulahnya menyebarkan video hoax melalui WhatsApp miliknya ini ternyata harus membuat dirinya berakhir di sel tahanan. Belakangan, berita hoax juga terjadi di Papua, khususnya di kota Sorong. Pada minggu lalu, beredar pesan suara melalui grup-grup WhatsApp. Dan jika didengarkan, pesan itu sumbernya tidak jelas. Tetapi kemudian ditambah ada beredar flyer yang mengajak orang untuk diam di rumah selama 3 hari. Hal itu memicu orang-orang di kota Sorong berbelanja di berbagai tempat. Dikutip dari Warta Plus bahwa disinformasi ini menyebabkan kepanikan warga kota Sorong pada minggu lalu. 3 hari PSBB, pembatasan sosial besar-besaran. Menurut kamu, mengapa banyak orang mudah percaya berita atau informasi hoax? Karena menurut saya kebanyakan masyarakat kita di Indonesia ini, mereka tuh ketika membaca berita itu mereka hanya membaca lewat judulnya saja. Contohnya saja kayak kemarin berita telur yang ayo makan telur tengah malam karena dapat mencegah corona. Hoax. Bodoh. Dari judulnya itu kelihatannya penting, tapi mereka tidak langsung baca isi itu, jadi langsung main share, jadi berita itu tersebar kemana-mana, jadi orang lebih percaya. Kemudian jadinya yang dari informasi yang itu mereka cerita lagi untuk keluarga sekitar, informasi saya dapat dari Facebook begini. Kurang mengkaji sih informasi-informasi yang dibagikan, terus banyak yang share, like, komen dan sebagainya. Dan berita itu biasanya trending, kemudian nggak dibaca isinya dulu sampai tuntas, biasanya baca judulnya aja langsung dipercaya aja. Hari ini kita sangat mudah mengakses informasi ya teman-teman. Akhirnya apa yang masuk itu kita beranggapan bahwa itu adalah sebuah kebenaran, padahal seharusnya kan kita meng-cross-check dulu apakah ini sebuah kebenaran atau bukan. Nah, yang kedua, kurangnya literasi masyarakat. Ketika kita berbicara tentang sosial media yang bisa diakses oleh siapa saja, itu tentunya membuat kita tidak bisa menyapuratakan bahwa yang memegang atau memainkan media sosial ini adalah seorang yang terpelajar, sehingga dia bisa memilih-milih apakah ini hoax atau bukan gitu. Akhirnya banyak masyarakat yang tidak mendapatkan berita-berita yang seharusnya kita konsumsi gitu. Akhirnya yang banyak dimakan adalah berita-berita yang tidak valid, dan mudahnya masyarakat tuh terprovokasi gitu. Banyak banget judul-judul dari berita-berita itu sendiri yang emang memprovokasi banget, sehingga ketika situasi itu sedang panas-panasnya ditambah dengan berita hoax yang tadi tersebar di masyarakat, akhirnya masyarakat dengan mudah begitu untuk menerima. Jadi Indonesia itu kan dalam hal literasi itu menempati kalau nggak salah urutan ke-60 dan 61 negara. Jadi sangat rendah literasi kita. Nah, rendahnya literasi membuat orang-orang itu malas membaca. Mungkin membacanya hanya dari sosial media. Sedangkan berita di sosial media paling banyak beredar adalah berita hoax. Sehingga ya masyarakat Indonesia lebih banyak percaya hoax daripada berita benar. Karena yang muncul duluan di sosmed biasanya berita yang hoax. Kira-kira seperti itu. Tidak semua sih, cuman kebanyakan. Apa tips kamu agar orang tidak mudah percaya informasi atau berita hoax? Terlebih dahulu tuh disaring dulu, kemudian informasinya diperoleh dari situs-situs resmi atau tidak. Sebaiknya sih lebih percaya pada situs-situs resmi saja. Kemudian kita juga bisa membaca terlebih dahulu, membaca sampai tuntas bila perlu dengan mencari sumber dari referensi lain atau dari sumber-sumber yang lain, sehingga bisa memastikan apakah itu benar hoax atau tidak. Jangan asal percaya dari share-sharannya teman-teman yang dari grup-grup. Kita harus cross-check dulu gitu.
Yang kedua, kita harus mencari data-data atau berita-berita dari situs yang terpercaya. Jadi kita bisa lihat di sana apakah ada berita yang sama seperti ini atau tidak gitu. Jadi kita bisa lebih waspada. Nah, yang ketiga, kita harus memanfaatkan media sosial dengan baik. Ketika kita mengetahui sebuah informasi adalah valid, maka kita harus juga membantu menyebarkan informasi tersebut. Sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat adalah informasi-informasi yang benar gitu. Bukan kita tahu informasi ini benar, kita diam aja gitu. Akhirnya itu membuka peluang bagi para pelaku hoax untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar di sosial media yang akhirnya nanti dikonsumsi oleh masyarakat. Kita harus jeli dalam membaca. Nah, kalau teman-teman yang sering-sering membaca atau dengar-dengar berita atau dengar-dengar RRI, kita bisa tahu dari gaya penulisan mereka men-share informasi itu. Jadi kayak macam judulnya kelihatan judul penting, tapi isinya itu lain daripada itu. Kemudian biasanya bersifat kayak kata-kata paranoid, kemudian bersifat provokatif. Dari situ kita bisa tahu kalau itu berita hoax. Kemudian dari penggunaan penulisan, kemudian dari foto. Kalau foto kita bisa sinkron. Misalkan ini fotonya foto di Jayapura, tapi informasinya mereka tulis di Sorong. Kita harus lihat, kita harus kenali. Ini foto ini bukan daerah Sorong punya. Kita harus cari tahu lagi, jangan langsung main sebar-sebar atau informasi ini informasi soal kota Sorong. Itu nggak ada set, padahal bukan. Memperhatikan dulu sumber berita. Perhatikan dulu sumber beritanya, dari mana sumber beritanya berasal. Dan yang kedua, teman-teman juga harus membaca keseluruhan isi berita. Jangan hanya judulnya saja, tapi semua keseluruhan beritanya teman-teman juga harus hafal. Dan kemudian yang ketiga, teman-teman jangan mudah terpancing sama sumber-sumber yang mengatakan hal-hal yang tidak benar seperti hoax-hoax yang tadi. Mudah saja banyak-banyak baca, karena banyak baca itu kan misalnya nih kita dapat berita, terus kita tuh tidak langsung percaya. Kenapa? Karena kalau kita banyak baca dari berbagai sumber, kita akan tahu, oh sumber ini berkata lain, sumber ini berkata lain. Kita nanti akan mengecek kebenarannya. Yang kedua itu adalah berpikir kritis, harus kritis terhadap apapun, baik berita benar ataupun berita bohong. Kita harus kritis. Kok sepertinya gambar ini saya pernah lihat di mana, atau sepertinya gambar ini tidak seperti judulnya, atau oh ini judulnya kayaknya clickbait. Informasi seperti ini tuh seharusnya tidak seperti yang sana, misalnya seperti itu. Jadi kita harus berpikir kritis sehingga berita hoax itu tidak mungkin terlalu kita tanggapi. Yang ketiga adalah kita harus saring dulu. Saring dulu artinya begitu ada berita muncul, minimal kita lihat gambarnya atau kita lihat tulisannya, kita search aja di Google. Kemudian itu cara yang paling mudah ya, kita search di Google, kemudian kita telusuri itu kira-kira berita ini bohong atau benar. Kalau seandainya banyak postingan dari media-media nasional, mudah-mudahan itu tidak hoax ya. Tapi tetap harus berpikir kritis, karena belum tentu media nasional juga, beberapa kasus media nasional ada beberapa yang menampilkan berita hoax karena ikut-ikutan media lain. Sehingga kita harus betul-betul mencari tahu informasinya dulu, baru kita bisa berkesimpulan bahwa itu hoax atau bukan. Dan bertanyalah kepada orang yang ahli. Jadi misal kalau ada berita hoax, misalnya akhir-akhir ini banyak berita hoax tentang wabah coronavirus ya. Jadi kita tanyanya ke teman-teman yang misalnya komunitas main bola misalnya, yang nggak ngerti. Kita harus tanya ke Satgas Covid misalnya, atau kita harus melihat ke website yang dirujuk oleh pemerintah untuk berita-berita coronavirus. Jangan kita percaya misalnya ada grup ibu-ibu rumah tangga arisan RT berapa, terus kita percaya. Jangan. Kita harus cek dulu kebenarannya, dan paling bagus adalah cari sumber yang valid atau cari langsung dari ahlinya. Kira-kira seperti itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lawan corona sekaligus melawan hoax yang beredar.